Dan jalur ini rencananya bakal dibuka mulai tahun 2050 nanti. Идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Rusia tuh bakal gampang banget ngirim rudal ke Amerika lewat Greenland. Gue yakin kemarin-kemarin lu sempat denger lah berita tentang Trump yang pengen ngejadiin Greenland sebagai bagian dari teritorinya Amerika Serikat. Berbagai cara udah coba dia lakuin tuh, mulai dari nawarin ngebeli pakai uang, sampai ngancem bakal nyerang dengan pasukan militer. Dan semua itu dilakukan supaya Amerika bisa mengakuisisi Greenland. Tapi jelas permintaan dan ancaman dia ini ditentang banget lah. Nggak cuma sama Greenland dan Denmark, tapi juga sama Uni Eropa. Jadi ya, kondisi politik Amerika sama negara-negara Eropa sekarang tuh lagi memanas. Apalagi kemarin ada Trump tarif kan, makin-makin tuh. Ya, walaupun Amerika sama negara-negara Uni Eropa tuh deket, suka kerjasama dan saling bantu di berbagai bidang, tapi kalau sampai terjadi apa-apa, Uni Eropa pasti lebih milih memihak ke rekan sesama anggota Uni Eropanya dibanding memihak ke Amerika. Jadi ya emang cukup ngeri nih polemik ini nih, konflik ini nih, masalah ini. Tapi emang ada apa sih di Greenland sampai Trump sengotot itu? Dan apa keuntungan yang bakal didapetin kalau Amerika berhasil ngerebut Greenland? Terus kalau sampai Amerika nggak berhasil, emang apa sih yang bakal terjadi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Trump pengen banget ngerebut Greenland. Sekalian nanti kita bahas juga upaya-upaya yang udah dilakuin sama Amerika selama ini yang nggak pernah berhasil. Di Learning by Googling. Ya udah jadi rahasia umum lah ya, kalau sejak periode jabatan yang pertama, Donald Trump tuh emang ngincer Greenland banget buat dijadiin bagian dari teritorinya Amerika. Dan di akhir bulan Maret 2025 kemarin, dunia geopolitik Arktik tuh dihebohin sama kunjungan resmi yang tidak diharapkan dari delegasi Amerika ke Greenland. Jadi Trump di bulan Maret itu, dia ngirim delegasi resminya. Wakil Presiden J.D. Vance dan istrinya ke pangkalan militer milik Amerika di Greenland. Yang jelas hal ini nimbulin banyak kritik dan kewaspadaan nih dari kepala negara-negara Eropa. Dan Uni Eropa di sini mereka langsung ngeritik keras kunjungan ini. Karena ya kalau udah ngirimin delegasi resmi sekelas Wapres gini ke pangkalan militer, kemungkinan ancaman-ancaman Trump ke Greenland selama ini kan itu serius dong, bukan omon-omon dong. Banyak yang anggapnya gitu tuh. Pokoknya bener-bener kunjungan ini dikecam dan dikritik sama otoritas Greenland dan Denmark, termasuk sama Perdana Menterinya. Terus juga nimbulin berbagai respon negatif di Uni Eropa dan Rusia. Wah, sampai Rusia nih. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh kenapa Amerika ngotot banget pengen Greenland, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih tentang Greenlandnya, tentang kondisi fisik dan politik di dataran es ini. Jadi kalau menurut Life Science, Greenland tuh adalah pulau terbesar di dunia yang bukan benua, yang luasnya tuh sekitar 2,17 juta kilometer persegi. Tapi walaupun pulaunya tuh luas banget, sekitar 80% areanya tuh ditutupin sama es, dan jumlah penduduknya juga tuh cuma sekitar 56.000 jiwa. Yang ngejadiin Greenland sebagai wilayah dengan penduduk paling jarang. Dan penduduk yang tergolong sedikit ini, mereka tuh ngumpulnya tuh di bagian barat daya, di sekitar ibu kota Nuuk. Nah saat ini, Greenland tuh jadi wilayah semi-otonomnya Denmark, yang artinya Greenland tuh ngatur banyak urusan dalam negeri mereka sendiri, tapi mereka nggak sepenuhnya merdeka dari Denmark. Soalnya beberapa hal kenegaraan mereka tuh masih ada di bawah kontrolnya Denmark. Terus Greenland juga tuh mereka tuh punya Perdana Menteri dan pemerintahannya sendiri. Tapi buat urusan-urusan luar negeri mereka masih diurus sama Denmark. Greenland has been part of the Danish kingdom for 300 years, though the capital Nuuk sits closer to New York than it does to Copenhagen. And the towns and villages cling only to the coastline, with no roads connecting them. Tapi dari dulu mereka emang gabung Denmark apa enggak? Ini jawabannya enggak nih. Jadi kalau menurut ABC News dari tahun 1721, Greenland tuh ada di bawah koloninya Norwegia. Baru di tahun 1814 mereka jatuh ke tangan Denmark sampai sekarang dengan beberapa kali perubahan status. Dari yang tadinya wilayah jajahan di tahun 1953, Greenland berubah status nih jadi salah satu distriknya Denmark. Terus di tahun 1979 diadain referendum yang hasilnya Greenland boleh punya kendali atas sebagian besar kebijakan mereka, tapi statusnya tetap jadi wilayah semi-otonomnya Denmark. Jadi Greenland ini mereka nih merdeka, tapi nggak sepenuhnya merdeka. Dan yang unik padahal wilayah Greenland tuh jauh lebih besar daripada Denmark loh. Nih, luas area Denmark tanpa Greenland tuh itu cuma sekitar 43.000 km persegi. Lah, Greenland tadi kan nyampe 2,1 juta kilometer persegi kan? Ya, walaupun 80% areanya ketutupan sama es sih. Tapi ya walaupun gitu, lokasi Greenland nih strategis banget, terutama di waktu yang akan datang. Nah lo.
Bakal ada apa nih emang nih di waktu yang akan datang nih? Jadi di masa depannya nanti, kalau menurut New York Times, sebagian besar wilayah Greenland itu kan terletak di kawasan lingkar Arktik ya. Kawasan yang diperebutkan sama negara-negara kaya yang ngincar sumber daya alamnya yang emang masih belum dieksploitasi. Kayak minyak, gas, dan mineral mentah yang penting untuk energi dan teknologi terbarukan. Terus kawasan ini juga tuh, ini diproyeksikan bakal jadi koridor pelayaran baru buat perdagangan global yang strategis. Yang menghubungkan Eropa, Amerika, sama Asia. Wah. Iya, jadi rute baru ini bakal memperpendek jarak antar 3 benua tadi sekitar 40% dibandingin kalau lewat terusan Suez atau terusan Panama. Dan jalur ini rencananya bakal dibuka mulai tahun 2050 nanti. Jadi ya emang menjanjikan banget ya ternyata ya masa depannya ya. Pantes. Tapi kalau emang lebih dekat gitu, kenapa rutenya nggak dibikin dari dulu? Ya nggak bisa, soalnya dulu lautan di sekitar Arktik tuh masih pada beku, masih es semua, nggak bisa dilewatin sama kapal. Tapi terus dengan adanya pemanasan global sekarang, es-es di Arktik tuh kan mulai mencair ya, termasuk es di lautan. Nah hal ini dimanfaatin jadi rute penghubung baru buat dilalui sama kapal-kapal kargo yang ngebikin wilayah di sekitar Arktik jadi diuntungkan. Nah negara-negara yang punya wilayah di kawasan Arktik tuh itu ada Rusia, Norwegia, Kanada, Denmark, lewat Greenland, sama Amerika lewat Alaska. Cuma ya area Alaska yang masuk ke lingkar Arktik ini bisa dibilang kecil lah kalau dibandingin sama rivalnya, sama Rusia. Jadi ya kalau secara wilayah bisa dibilang paling nggak berhak nih sebenarnya nih Amerika nih. Nah persoalan es yang mencair ini dianggap akan menguntungkan buat Greenland secara ekonomi. Soalnya kalau menurut BBC, walaupun Greenland tuh tergolong wilayah dengan pendapatan tinggi, tapi perekonomian di sana tuh termasuk rawan loh. Soalnya sebagian besar pendapatan negaranya tuh bergantung ke satu sektor doang, cuma ke sektor perikanan doang. Nih, lu bayangin aja nih, sekitar 90% ekspor mereka tuh adalah ekspor ikan. Terus, 1/5 PDB Greenland itu juga tuh adalah dana yang dikasih sama Denmark. Jadi ya emang serawan itu ya, walaupun mereka kaya. Nah sebenarnya kalau Greenland ini bisa merdeka sepenuhnya, itu bisa dijamin di waktu yang akan datang nanti, peluang ekonomi mereka tuh jadi makin besar loh. Soalnya kalau es makin mencair kan, terus kapal-kapal pada lewat mereka, itu mereka kan bakal dapat pendapatan dari rute perdagangan lingkar Arktik kan. Nambah lagi tuh satu pendapatannya, tuh sumber pendapatannya. Dan dengan mencairnya es ini, sumber daya alam mereka juga tuh bakal lebih gampang buat ditambang, bakal lebih gampang buat dimanfaatin dan diekspor. Jadi kedepannya Greenland nih bisa nggak cuma ngandelin perikanan doang, tapi juga bisa ngandelin sektor pertambangan dan jalur lautnya yang makin berkembang. Dan kalau udah gini kan mereka jadi nggak harus ngerapin dana dari Denmark lagi kan? Harusnya. Nah masalahnya kan sekarang mereka nih lepas dari Denmark enggak, diincar Amerika iya. Jadi bukannya merdeka, yang ada malah pengen diinvasi. Yang ada malah ada kemungkinan terlibat perang. Ini kan kasihan ya kalau kayak gini ya. Aduh. Amri. These routes could cut shipping time between Asia and Europe, because for most destinations they are much shorter than the current route via the Suez Canal. For now, navigation across the Arctic is limited and relies on expensive icebreakers. So both mining as well as new shipping routes remain something for the future. Oke, sekarang kita masuk ke Amerika yang ngebet banget sama Greenland. Jadi sebenarnya hasrat Amerika buat milikin Greenland itu tuh bukan cuma muncul baru-baru ini doang loh. Enggak. Jauh sebelum Perang Dunia I juga, Amerika tuh udah kepengen ngebeli Greenland. Kalau menurut Time, di tahun 1865, setelah berhasil ngebeli Alaska dari Rusia, Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu, William H. Stewart, dia tuh ngajuin proposal ke pemerintah Denmark buat ngebeli Greenland dan Islandia. Terus setelah tawar-menawar panjang, akhirnya negosiasi ini tuh berakhir di tahun 1867 tanpa kesepakatan apapun. Jadi nggak deal nih, nggak berhasil tuh Amerika tuh ngedapetin Greenland tuh, ditolak sama Denmark tawarannya. Nah kocaknya di situ, Kongres Amerika tuh mencoba menghibur diri gitu dengan menyatakan kalau membeli suatu wilayah sama aja dengan penjajahan dan mereka tidak membenarkan penjajahan. Bacotnya malah gitu tuh, padahal ya nggak dapat aja. Orang sebelumnya mereka ngebeli Alaska kan, ya itu berarti penjajahan dong. Amrik.
Nah, terus nggak lama dari situ kan Perang Dunia II pecah ya. Dan selama itu Amerika tuh jadi menduduki Greenland buat jaga-jaga. Soalnya Jerman tuh udah berhasil menduduki Denmark. Jadi biar Greenland nggak diambil alih sama Jerman, ditempatin dulu tuh sama Amerika tuh jadinya tuh. Tapi terus abis perangnya kelar, Amerika nggak mau cabut nih dari Greenland nih. Walaupun udah diusir sama Denmark. Walaupun udah diusir sama yang punya rumah. Aduh. Kocak lu Amerika, kocak. Dan sebagai upayanya buat terus menduduki Greenland, kalau menurut Time, di tahun 1946, Amerika tuh nawarin lagi buat ngebeli Greenland. Karena katanya lokasi Greenland tuh penting banget buat keamanan nasional mereka, buat keamanan Amerika Serikat. Dan jelas di sini Denmark nggak peduli dong. Kan yang terancam keamanannya kan Amerika, bukan Denmark. Kenapa demi keamanan lu jadi harus gua yang kehilangan wilayah? Logika aja, bos. Jadi nggak mau tuh Denmark tuh ngejual Greenland tuh, walaupun Amerika udah nawarin emas batangan senilai 100 juta US dollar waktu itu. Yang kalau sekarang tuh berarti itu setara sama 1,6 miliar US dollar. Dan itu segitu baru nominal dari penyesuaian nilai uangnya doang ya, belum ditambah sama harga emasnya tuh. Kalau harga emasnya dimasukin, wah itu pasti lebih mahal lagi tuh sekarang tuh harganya tuh. Iya, jadi semua emas itu ditolak tuh sama Denmark tuh. Tapi walaupun udah ditolak buat yang kedua kalinya, Amerika tuh masih batu banget, mereka masih keras kepala banget. Pokoknya selama Denmark nggak nerima tawaran buat ngejual Greenland, Amerika nggak akan mau pergi dari sana. Ini rese banget ya. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian muncul kesepakatan yang isinya, oke, Amerika bakal pergi dari Greenland, asalkan Denmark gabung sama NATO dan ngebolehin Amerika ngebangun pangkalan militer udara di Greenland. Dan ya udah, akhirnya di tahun 1951, Thule Military Air Base milik Amerika dibangun di Greenland. Dan pangkalan ini masih ada dan masih beroperasi sampai sekarang. Cuma namanya udah ganti aja, jadi Pitufik Space Base. The island is right between the US, Canada, the European Union, and Russia. And on the shortest route between the European part of Russia and the US. That's why here, the US built one of its most important radar stations at Pitufik Space Base, formerly known as Thule Air Base. Tapi tetap walaupun udah ada kesepakatan tadi, usaha Amerika buat milikin Greenland tuh nggak berhenti di situ loh. Soalnya di tahun 2019, di masa jabatan Donald Trump yang pertama, dia tuh ngajuin proposal lagi ke Denmark buat ngebeli Greenland. Tapi ya lagi-lagi proposal ini ditolak nih. Dan pemerintah Denmark waktu itu mereka tuh ngeluarin pernyataan yang bilang, Greenland is not for sale. Greenland tidak untuk dijual. Ya soalnya capek juga kali ya. Udah ditolak mulu loh, masih aja ngebet. Tapi ya walaupun Denmark udah capek nolakinnya, ternyata Amerika belum capek nih nawarnya nih. Soalnya penawaran mereka yang keempat, yang terbaru, itu diajuin lagi di awal masa pemerintahannya Trump yang kedua, yang sekarang. Bahkan waktu sebelum dia dilantik nih, belum jadi presiden sah, Trump tuh udah ngomong di pidatonya kalau dia mau Greenland jadi bagian dari Amerika Serikat. Dan ngebetnya Trump yang sekarang ini, yang cenderung maksa ini akhirnya ngebikin banyak pihak jadi kesel. Ya, soalnya udah berkali-kali ditolak loh, masih aja bikin kisru. Terus kalau menurut Council on Foreign Relations disebut, waktu ngajuin penawaran pembelian Greenland yang terbaru ini, Trump tuh minta pemerintah Denmark dan Greenland buat mempertimbangkan kepentingan Amerika. Soalnya, kata dia, Amerika harus bisa memiliki Greenland demi keamanan nasional dan bahkan internasional. Kalau Amerika tidak bisa menduduki Greenland, kedamaian dunia akan terancam. Alah. Ya, situ yang justru mengancam keamanan dunia, Om, dengan kelakuan-kelakuan Anda. Iya, jadi Trump tuh nganggep kalau Greenland nggak ditempatin sama Amerika, Rusia tuh bakal gampang banget ngirim rudal ke Amerika lewat Greenland. Dan itu akan berdampak ke keamanan dunia. Makanya pokoknya menurut dia, Greenland tuh harus jadi bagian dari Amerika gimana pun caranya. Trump bilang, jika Greenland tidak bisa didapatkan dengan uang, kami tidak bisa menjamin tidak akan menggunakan pasukan militer. Lah ini kan jatuhnya udah ancaman ya. Udah ancaman invasi loh ini loh. Bener kan? Malah dia yang bikin nggak aman endingnya. Nah ngedenger ini jelas Denmark dan negara-negara Eropa lain mereka pada nggak seneng dong. Mereka tuh pada kayak, ini Trump apaan banget sih? Nggak dikasih kok malah ngancem. He says the US must have control of Greenland because of Russian and Chinese cooperation in the Arctic. You look outside, you have China, ships all over the place.
You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. Terus Trump juga bilang kalau keputusan tuh harusnya tuh ada di tangan penduduk Greenland. Kalau warga Greenland setuju dan pengen join sama Amerika, dipastikan mereka akan disambut dengan hangat, dengan tangan terbuka. Nah masalahnya Trump ngomong gitu, padahal orang-orang Greenlandnya mereka tuh nggak mau loh jadi bagian dari Amerika. Mereka nggak mau join sama Amerika. Tahu dari mana? Nih, menurut survei yang dilakuin sama Varian di bulan Februari 2025 disebut sebanyak 85% warga Greenland mereka tuh nggak mau gabung sama Amerika. Cuma 6% doang yang setuju dan sisanya 9%-nya itu nggak menentukan pilihan. Jadi ya udah jelas banget nih ya penduduk Greenland pada nolak ya. Lebih dari 80% loh. Tapi tetap aja nih kekeh nih si Amrik nih. Dan kekehnya Amrik yang terbaru ya tadi yang gue jelasin di awal tadi, yang di akhir Maret 2025 tadi. Waktu Trump ngirim wapres dan istrinya sebagai delegasi buat ngunjungin pangkalan militer P2V. Kunjungan ini tuh bener-bener jadi masalah tuh. Soalnya kalau menurut The Independent, waktu itu kondisi politik di Greenland tuh lagi sibuk banget. Soalnya di tanggal 7 Aprilnya mereka tuh ada pelengseran dan pelantikan Perdana Menteri. Di momen-momen itu tiba-tiba perwakilan Amerika malah datang berkunjung. Tanpa diundang, tanpa diharapkan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Perdana Menteri Greenland, Mutubi Ige, dia tuh sampai kesel banget waktu itu. Soalnya pemerintah Greenland sendiri tuh udah ngeluarin pernyataan kalau mereka nggak menginginkan kunjungan di waktu-waktu itu, di masa-masa sibuk sama transisi politik. Tapi Amerika tetap aja dateng. Bahkan si PM tuh sampai bilang apa yang dilakuin sama Trump ini tuh adalah bentuk provokasi untuk menegaskan kekuasaannya di Greenland. Dan hal ini jelas nggak bisa diterima. Kalau menurut PM Ige, sejak awal Trump menjabat jadi presiden Amerika, dia tuh nggak pernah ngargain Greenland dan penduduknya. Ini saya setuju ini Pak. Dan kecurigaan provokasi ini makin kuat soalnya sebelumnya di bulan Januari 2025, anaknya Trump, Donald Trump Jr., dia juga tuh udah ngunjungin pangkalan P2V. Jadi buat apa coba ngunjungin lagi di bulan Maretnya kalau bukan buat memprovokasi, kalau bukan buat menggertak. Itu akhirnya banyak mikirnya gitu tuh. Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change. Terus respon berbagai pihak terkait kelancangan Amerika ini juga tuh kurang lebih sama nih. Semuanya mengkritik dan mengecam apa yang dilakuin sama Trump lewat perwakilannya di Greenland. Soalnya ya itu bukan kunjungan biasa kan, bukan lagi wisata, bukan lagi jalan-jalan. Itu wakil presiden loh yang datang loh, mewakili si presiden langsung. Dan jelas hasrat Trump atas Greenland ini nyampe juga ke telinganya Vladimir Putin. Dan terkait ini, Putin bilang kalau itu sampai terjadi, kalau Greenland sampai jadi milik Amerika, jelas Amerika dan NATO itu jadi makin bebas dong bergerak di wilayah yang dekat sama Rusia. Yang akan dijadikan batu loncatan buat konflik yang mungkin akan terjadi di masa depan. Terus Putin juga bilang dia siap tuh ngebela kepentingan Rusia di Arktik kalau Amerika dan NATO berani macem-macem. Khususnya di sini di Greenland. Ya emang jatuhnya bakal berani banget sih kalau Amerika beneran ngerencanain sesuatu di Arktik. Soalnya negara yang wilayahnya paling gede di lingkar Arktik tuh kan Rusia kan, yang udah kerjasama juga sama Cina sejak beberapa waktu lalu. Jadi ya jatuhnya udah lebih siap lah mereka lah ngadepin apa yang akan terjadi seandainya Amerika melakukan sesuatu yang mengancam Rusia. Kayak contohnya mengambil alih Greenland. Ya harusnya sih dari sini sih Amerika udah lebih mikir nih ya demi keamanan dunia yang katanya dia jaga, yang selama ini dia gembar-gemborkan, harusnya sih lebih mikir ya, harusnya. Terus kalau menurut Euronews, Uni Eropa juga tuh memperkeras sikap resmi mereka terhadap ancaman Donald Trump terkait Greenland. Negara-negara anggota Uni Eropa menyatakan kesetiaan mereka kepada Denmark kalau nanti terjadi apa-apa, kalau nanti mereka ribut sama Amerika. Dan kalau ini sampai terjadi, berarti kan nanti kan kondisinya kan jadi Amerika versus the world ya. Amerika ngelawan seluruh dunia nih jadinya nih. Soalnya kan banyak juga nih anggota NATO yang selama ini berkubu sama Amerika yang juga anggota Uni Eropa. Nah, kalau negara-negara itu berbalik melawan Amerika demi ngebela Denmark dan Greenland, Amerika mau dibela sama siapa coba? Tapi ya semoga aja ancamannya Trump ini tuh cuma gertakan doang ya. Dan semoga warga Greenland dapat keadilan atas tanah mereka sendiri. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ini cuma gertakan doang atau bakal jadi kejadian yang lebih serius nih? Silakan komen. Идет о серьезных планах
с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Oke, sekian Larbungin kali ini tentang kenapa Amerika ngebet banget sama Greenland yang sampai bikin ada perseteruan nih antara Eropa sama Amerika. Kelakuan. Yang katanya yang ngakunya ngejagain keamanan dunia, faktanya malah bikin ketar-ketir dunia, malah bikin dunia nggak aman. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti